Tema yang akan menjadi perenungan kita bersama, terlalu besar perbuatan Tuhan untuk dihitung. Terlalu besar perbuatan Tuhan untuk dihitung. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya sering mengatakan seperti ini. Kita sangat sulit untuk mengerti kebaikan Tuhan kalau kita belum mengalami kejatuhan. Kita sangat sulit memahami besarnya kasih dan cinta Tuhan kepada kita sebelum kita mengalami tidak dicintai atau tidak dikasihi. Kita tidak dapat mengerti tentang berkat Tuhan yang sesungguhnya ketika kita tidak berada pada posisi di mana kita tidak memiliki apa-apa. Jadi sekali lagi, sangat sulit bagi kita untuk mengerti siapa itu Tuhan, sebagai Tuhan yang baik, sebagai Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, ketika kita tidak berada dalam kondisi yang boleh katakan titik terendah dalam kehidupan, di mana kita merasakan keterpurukan. Hingga saudara-saudara bisa kita mengerti, bisa kita pahami bagaimana keadaan Israel. Bisa kita bayangkan 450 tahun mereka ada di Mesir. Kalau dikatakan bangsa Indonesia itu dijajah oleh Belanda 350 tahun, tapi kita bisa melihat realita yang lebih pedih lagi, lebih sakit lagi, yakni bangsa Israel yang 450 tahun ada di bawah tekanan sebagai budak di Mesir. Sehingga kalau kita membaca Keluaran pasal 3, di mana Tuhan datang menjumpai Nabi Musa, Allah berkata kepada Musa bahwa aku telah mendengar teriak umatku minta tolong. Aku sudah mendengarkan erangan mereka dan karena itu aku akan membebaskan mereka. Ada sebuah kondisi di mana bangsa itu sedang mengalami betul-betul keterpurukan sehingga mereka tidak lagi mampu untuk bangkit kembali kalau tidak ada tangan yang terulur menolong dan menyelamatkan mereka. Nah, mari kita mengerti dan memahami Mazmur 40 ini. Itu juga lahir dari situasi yang sangat memahitkan kehidupan Raja Daud. Ia sedang ada dalam kondisi titik terendah dalam hidupnya. Sedang terpuruk dan ia sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ia sadar bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya tidak akan mungkin lagi memberikan pertolongan dengan mengulurkan tangan kepadanya. Orang yang paling dekat saja dalam hidupnya, yakni saudara dan orang tuanya, telah meninggalkan dia. Karena itu ada catatan di dalam kitab Mazmur mengatakan seperti ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun aku percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Itu lahir dari pengalaman ketika Daud sudah ditinggalkan seorang diri. Untuk orang-orang yang paling dekat dalam hidupnya, orang-orang kepercayaannya, yang selama ini menjadi tempat untuk menggantungkan harapan, sekarang meninggalkan dirinya sehingga Daud dalam posisi seorang diri tanpa ada yang peduli padanya. Tidak ada lagi yang memberikan perhatian kepadanya, cinta kasih kepadanya. Dan dalam keadaan di titik terendah itulah Daud datang kepada Tuhan. Perhatikan pada ayat yang kedua. Semuanya sudah pergi, semuanya sudah meninggalkan dia,
Sekarang ia sedang duduk menantikan pertolongan. Dan itu diungkapkan dengan jelas di dalam ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia amat menantikan Tuhan. Yang lain sudah pergi. Sekarang hidupnya seutuhnya terarah kepada yang di atas. Sekarang ia menanti pertolongannya. Ia berharap bahwa Tuhan sendiri yang akan menjenguknya. Ia sendiri berharap bahwa Tuhan sendiri yang akan mendengar teriakannya untuk minta tolong. Dan Tuhan yang akan mengangkat dia dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Lumpur rawa dalam bacaan ini adalah lumpur isap. Ada sebuah tempat seperti itu di dunia. Kisah tentang Winston Churchill misalnya, yang diselamatkan oleh Alexander Fleming, itu jatuh ke dalam lumpur isap. Semakin ia bergerak, semakin ia akan tenggelam. Nah, kondisi Daud seperti itu. Ia sedang ada di dalam lumpur isap. Ia tidak bisa bergerak lagi. Kalau ia bergerak untuk mencari pertolongan kepada yang lainnya, pasti ia akan semakin tenggelam. Karena itu pandangannya hanya tertuju ke atas. Dia sangat menanti-nantikan Tuhan agar Tuhan sendiri yang datang menjenguknya, Tuhan sendiri yang mendengarkan teriakannya minta tolong, dan Tuhan sendiri yang akan mengangkat dia dari lubang kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kemudian ia menggambarkan keadaannya yang tertolong seperti rusa gunung. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke Israel, kita dapat menyaksikan rusa gunung itu begitu santainya ia dapat berjalan di tebing seterjal apapun juga. Ia tidak akan merasa takut untuk jatuh. Seperti itulah ia merasakan bahwa Tuhan sekalipun menempatkan dia di pinggir jurang yang akan membuat ia jatuh ke tempat yang paling dalam, tetapi Tuhan ada di situ menemaninya, melindunginya sehingga kakinya kuat untuk berdiri. Itu diungkapkan di dalam ayatnya yang ketiga bagian B, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkah-langkahku. Kalau Bapak Ibu mau menyaksikan rusa gunung bisa membuka YouTube. Tebing setegak apapun tidak menjadi soal baginya. Ia berjalan seperti berjalan di tempat yang rata. Ia berjalan tanpa merasa takut dan khawatir untuk jatuh. Ia bisa kokoh berdiri di tempat yang sangat curam sekalipun. Inilah gambaran orang-orang yang menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Sekalipun ia berada di tempat yang membahayakan kehidupannya, namun karena Tuhan ia tidak akan pernah terjatuh. Untuk itulah ia meluapkan sukacitanya karena Tuhan. Ia mengungkapkan segala kebaikan Tuhan itu dengan mulutnya. Ia membicarakan semua kasih dan kebaikan Tuhan itu dengan lidahnya. Dan ia sadar bahwa untuk mengungkapkan semua itu terlalu besar jumlahnya dan sangat susah untuk dihitung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Mazmur ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk mengerti kehidupan yang sesungguhnya.
bahwa dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, kita tidak akan mampu untuk berjalan seorang diri. Memang kita membutuhkan orang lain, tetapi pertolongan dari pihak manapun juga terbatas sifatnya. Ada saat di mana mereka tidak mampu untuk mengulurkan tangan menyelamatkan kita dari keadaan kita yang ada di titik terendah dari kehidupan ini. Ada batas yang diberikan kepada kita. Apalagi jikalau itu sudah berbicara dengan kepentingan. Saat kita tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kebaikan itu, maka mereka akan mundur daripada kita. Untuk apalagi saya menolong dia, tidak ada sesuatu yang saya bisa harapkan daripadanya. Ini kondisi dunia, konteks kita. Dan Mazmur ini mau mengajarkan bahwa ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kasihnya itu tetap tak pernah berubah. Indah itu dilantunkan oleh bangsa Israel. Bukan hanya dalam keadaan senang, tetapi dalam keadaan susah. Itu terus mereka lantunkan, Kile olam asdo. Bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan tak pernah berubah dan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tinggal persoalannya, apakah kita ini mau meletakkan seluruh keberadaan kita? Membuka hati kita untuk menjadi tempat di mana kasihnya bersemayam, kuasanya bersemayam, dan seluruh kehendak-kehendaknya menggerakkan seluruh kehidupan kita.